Shalom, selamat pagi, selamat datang di Renungan Harian Toraya, Kamis 28 Desember 2023. Sebelum masuk di Renungan Harian Toraya, mari kita berdoa. Bapa, selamat pagi, tak henti-hentinya kami mengucap syukur hari ini. Kami akan membaca firman-Mu, biarlah firman-Mu ini tetap tinggal di hati kami dan kami lakukan setiap hari. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin. Pembacaan terdapat pada Yeremia 31 ayat 15-17. Yeremia 31 ayat 15-17. Beginilah firman Tuhan, dengar di Rama, terdengar ratapan, tangisan yang pahit pedih. Rahel menangisi anak-anaknya, ia tidak mau dihibur karena anak-anaknya, sebab mereka tidak ada lagi. Begini firman Tuhan, cegahlah suaramu dari menangis dan matamu dari mencucurkan air mata, sebab untuk jerih payahmu ada ganjaran. Demikianlah firman Tuhan, mereka akan kembali dari negeri musuh. Masih ada harapan untuk hari depanmu. Demikianlah firman Tuhan, anak-anak akan kembali ke daerah mereka. Amin firman Tuhan. Tema hari ini adalah pergumulan dan harapan. Manusia dalam kehidupannya acap kali mengalami berbagai masalah yang menyebabkan merasa putus asa dan bersedih. Persoalan tersebut bisa beragam, mulai dari masalah penyakit, kesulitan keuangan, kehilangan pekerjaan, pengkhianatan, tekanan di tempat kerja, retakan hubungan keluarga atau dengan orang lain, sehingga kesedihan karena kehilangan orang yang dicintai. Kisah Rahel istri Yakub dan ibu dari Yusuf dan Benyamin menjadi lambang duka yang mendalam akibat kehilangan anak-anaknya. Peristiwa di wilayah Benyamin juga mencerminkan pemandangan kehancuran dan kekerasan pada masa Yeremia, di mana bangsa Israel menangisi orang-orang yang dibawa ke pembuangan. Meski begitu, Allah menyatakan bahwa mereka tidak perlu berduka lagi karena bangsa itu akan pulih dan bangkit kembali. Dalam perjalanan hidup yang penuh liku-liku ini, banyak hal yang tidak sesuai dengan harapan dan menimbulkan kekhawatiran serta ketakutan. Namun, ketika menghadapi masalah, kesulitan, dan penderitaan, kita tidak perlu takut karena Tuhan senantiasa beserta. Pimpinan Tuhan tak selalu membawa kita ke tempat yang aman. Seringkali Dia membawa kita ke tempat yang sulit. Namun hal yang buruk yang terjadi tidaklah untuk menghancurkan kita, melainkan untuk memperkuat iman dan menjalankan rencananya yang baik. Tuhan sendiri telah berjanji akan selalu menjadi kawan sejati dalam setiap musim hidup. Maka sebagai orang yang percaya, kita perlu meyakini bahwa ada kekuatan Allah yang mampu mengatasi segala tantangan dan masalah yang kita hadapi. Kekuatannya tidak dapat dijangkau oleh manusia dan memberikan harapan akan masa depan yang penuh berkat. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, tak henti-hentinya kami mengucap syukur sudah membaca firman-Mu. Biarlah firman-Mu ini tetap tinggal di hati kami dan kami lakukan setiap hari di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Amin.